Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pada pagi hari ini kita akan membahas topik mengenai ikatan kimia. Dalam hal ini adalah ikatan ion. Sebelum kita masuk kepada topik mengenai ikatan ion, ada beberapa pengetahuan bersyarat yang harus kamu pahami dan yang harus kamu ketahui. Kalau ini tidak kamu ketahui, maka kemungkinan besar bahwa pembelajaran pada topik ikatan kimia ini tidak akan bisa kamu pahami. Nah, oleh sebab itu, sebelum kita lanjutkan kepada topik ikatan ion, maka Bapak akan mencoba menggali, menanyakan sampai seberapa jauh pengetahuan kalian terhadap pengetahuan bersyarat tersebut. Pengetahuan bersyarat yang pertama adalah tentu kamu harus tahu mengenai notasi unsur. Di pelajaran sebelumnya sudah jelas apa itu notasi unsur. Atau ada yang bisa mengemukakan apa itu notasi unsur? Baik. Nah, jadi notasi unsur itu di mana di sana ada unsurnya, kemudian ada nomor atomnya dan ada nomor massa. Apabila nomor atom dan nomor massanya diketahui, tentu saja pengetahuan bersyarat berikutnya kamu harus bisa juga untuk mencari berapa jumlah partikelnya. Partikelnya seperti proton, elektron, dan neutron. Itu harus dipahami. Nah, kemudian setelah kamu memahami notasi unsur tersebut, berapa dia jumlah proton, berapa dia jumlah elektron, dan berapa jumlah neutronnya, selanjutnya yang harus bisa kamu pahami sebagai pengetahuan bersyaratnya adalah harus bisa menentukan ataupun membuat konfigurasi elektronnya. Nah, bagaimana cara membuat konfigurasi elektronnya itu sudah dipelajari pada minggu yang lalu. Ada konfigurasi per kulit, ada konfigurasi per subkulit. Nah, selanjutnya setelah kamu bisa menuliskan konfigurasinya, pasti bisa dong ini untuk menentukan letaknya di dalam sistem periodik. Jadi kalau kita misalkan sudah tahu notasinya, dari notasinya kita tahu berapa jumlah elektronnya, kemudian setelah kita tahu berapa jumlah elektronnya, itu tentu bisa kita tuliskan atau buatkan konfigurasi elektronnya. Nah, setelah kita bisa menuliskan konfigurasi elektronnya, tentu akan bisa ditentukan dia berada pada golongan berapa, periode berapa di dalam sistem periodik. Nah, kalau kamu sudah bisa menentukan dia di golongan berapa, periode keberapa, tentu akan bisa juga digolongkan ataupun ditentukan apakah unsur tersebut bersifat logam atau bukan logam. Nah, kalau ini semua sudah kamu pahami, maka tentu saja diharapkan bahwa pembelajaran dengan topik ikatan ion ini akan lebih mudah kamu pahami. Nah, oleh sebab itu, Bapak akan mencoba untuk menanyakan ini kepada kalian. Oke, karena memang pengetahuan bersyaratnya sudah bisa dipahami, sekarang mari kita lanjutkan kepada topik ikatan ion. Coba diperhatikan tayangan yang Bapak tayangkan di layar. Di sana ada struktur atau gambar model atom daripada natrium. Ada di sana model atom daripada klor. Kemudian di sebelahnya ada beberapa struktur ataupun model atom
daripada unsur-unsur yang berada pada gas mulia. Jadi ingat tadi Na berada pada golongan berapa? Ya, dia berada pada golongan 1A. Kemudian klorin berada pada golongan berapa? Oke. Jadi klorin itu berada pada golongan 7A. Nah, sekarang tugas kalian adalah coba kamu bandingkan gambar yang ada di dalam tayangan tersebut. Yang pertama kamu lakukan tentu saja membandingkan ya unsur natrium. Struktur atom daripada unsur natrium kalau kamu bandingkan dengan yang di sebelahnya yaitu susunan gas mulia, kira-kira unsur natrium itu paling dekat dengan model atau struktur atom daripada gas mulia yang mana? Oh iya, benar sekali bahwa memang natrium itu mirip struktur atomnya ya dengan argon. Kemudian bukan argon, tetapi neon. Ya. Jadi setelah kita lihat di sana, ternyata natrium itu mirip dengan neon. Nah, kemudian kamu ke langkah yang berikutnya. Coba lihat unsur klorin mirip dengan unsur apa? Ternyata susunan ataupun struktur daripada atom klorin itu mirip dengan argon. Oke. Nah, selanjutnya tadi natrium mirip dengan neon. Kemiripannya di mana? Oh iya, memang benar bahwa ya natrium itu mempunyai elektron sebanyak 11. Sementara neon mempunyai elektron sebanyak 10. Begitu juga dengan klorin. Klorin itu mempunyai elektron sebanyak 17. Sementara kita ketahui bahwa argon mempunyai elektron sebanyak 18. Oke, kembali ke natrium. Natrium tadi mempunyai elektron sebanyak 11. Sementara neon mempunyai elektron sebanyak 10. Supaya sama bagaimana? Supaya sama tentu saja adalah bahwa natrium akan melepaskan satu elektronnya. Tentu saja elektron yang paling luar. Setelah natrium melepaskan satu elektron yang terluar, maka susunannya persis sama dengan neon. Konsekuensinya adalah karena natrium melepaskan satu elektronnya, maka dia akan memiliki atau mempunyai satu kelebihan daripada proton. Karena dia memiliki satu kelebihan daripada proton, maka otomatis dia akan bermuatan positif. Kemudian kita tinjau mengenai klorin. Klorin tadi mempunyai elektron sebanyak 17. Sementara argon mempunyai elektron sebanyak 18. Lalu apa yang harus dilakukan oleh si klorin ini? Ya, memang benar bahwa klorin ini akan menangkap satu elektron lagi supaya nanti konfigurasinya atau struktur molekulnya sama dengan argon. Konsekuensinya adalah setelah dia menangkap satu elektron, maka otomatis bahwa klorin itu akan kelebihan satu elektron. Oleh sebab itu dia akan cenderung bermuatan negatif. Sekarang
sudah terbentuk natrium yang bermuatan positif. Kemudian sudah terbentuk juga Cl yang bermuatan negatif. Kita ketahui bahwa muatan positif dan muatan negatif itu selalu tarik-menarik. Ingat pelajaran waktu di SMP bahwa muatan yang sejenis akan tolak-menolak dan muatan yang berlainan jenis akan tarik-menarik. Nah, karena melakukan atau mengadakan tarik-menarik, mereka akan berikatan, membentuk suatu senyawa. Nah, jadi dari sana bisa kita simpulkan bahwa kalau ada atom yang bermuatan positif, ada atom yang bermuatan negatif, berikatan itu akan membentuk ikatan ion. Lalu muncul pertanyaan, kenapa sih kita selalu membandingkan tadi dengan gas mulia, struktur atom daripada gas mulia? Gas mulia itu adalah gas yang mulia. Mereka cenderung tidak bereaksi dengan unsur yang lain. Nah, semua unsur di alam semesta selain unsur gas mulia ini itu berkeinginan supaya stabil. Keinginan yang bagaimana? Tentu saja keinginan yang stabil supaya konfigurasinya sama dengan konfigurasi daripada gas mulia. Nah, oleh sebab itulah tadi maka kita membandingkan dengan unsur gas mulia. Nah, kemudian setelah terjadi ikatan tadi, ion positif dan ion negatif itu berikatan, itu namanya adalah ikatan ion. Kemudian kalau kamu ingat pelajaran sebelumnya bahwa yang cenderung melepaskan elektron itu adalah unsur logam. Kemudian yang cenderung menangkap elektron adalah unsur bukan logam. Maka definisi daripada ikatan ion di samping bermuatan positif dan negatif itu tarik-menarik, bisa juga disimpulkan bahwa ikatan ion itu adalah ikatan antara atom logam dan atom bukan logam. Baik, sekian. Terima kasih karena waktunya juga sudah habis. Jangan lupa tugasnya nanti dikirimkan lewat aplikasi Simak. Demikian video pembelajaran dari saya. Terima kasih kepada Hafex karena memfasilitasi berbagai seminar-seminar ya. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh dari seminar-seminar yang diberikan oleh Hafex itu bisa bermanfaat untuk pembelajaran kita selanjutnya. Maju terus Hafex, maju pendidikan Indonesia. Salam sejahtera, selamat pagi.